Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Joko Haryaji, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus, CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 ini saya mempelajari tentang supervise akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh, presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta yaitu identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervise akademik, yaitu pra-observasi, perencanaan, observasi, pelaksanaan, dan pasca observasi, tindak lanjut. 2. Emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Cemas. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Tertarik. Setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami isi dari modul ini. Gembira. Saya merasa gembira saat mampu melakukan praktik coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Optimis. Saya optimis untuk mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. 3. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching. Dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual baik berperan sebagai coach, coachee maupun sebagai pengamat, observer. 4. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. 5. Keterlibatan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervise akademik, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta baik sebagai coach, coachee maupun observer, pengamat. Saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervise di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervise akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervise tidak hanya bertujuan sebagai bagian dari penilaian guru saja, namun supervise harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja tapi harus ada percakapan pra-observasi kepala sekolah seperti mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan saat pasca observasi kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan guru. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan, insight baru. Coaching dalam supervise akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian tujuan coaching dalam supervise akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal. CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat yang saya alami adalah bagaimana menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervise akademik kepada komunitas sekolah.
Supervise akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervise akademik. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervise akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Membuat keterhubungan. 1. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun kegiatan supervise tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervise yang sebenarnya. Kegiatan supervise akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas sekolah melakukan observasi kelas saja tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca-observasi. Sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru saja. 2. Penerapan di masa mendatang. Kedepan kegiatan supervise ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dalam modul 2.1 berisikan pembelajaran berdiferensiasi. Murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching, yang harus memaksimalkan potensi coach agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Pada modul 2.2 dalam pembelajaran sosial dan emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Pada modul 2.3 ini merupakan tindak lanjut penerapan monitoring keberhasilan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, modul 2.1, dan penerapan sosial dan emosional. Modul 2.2, pada pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid bukan hanya pengetahuan, sikap dan keterampilan, namun juga kebutuhan jiwa, sosial dan emosional, murid untuk hadir penuh di dalam KBM. Dalam rangka mengontrol, mengevaluasi dan merevisi usaha dan kinerja guru diperlukan supervisi akademik. Modul 2.3, yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas dan wakakurikulum sebagai bentuk evaluasi dan revisi. Untuk perbaikan pembelajaran guru dan keprofesionalisme guru. Disinilah keterkaitan ketiga modul saling melengkapi satu sama lain demi tujuan yang sama yaitu mencapai dan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 4. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PPGP. Faktor utama pelaksanaan supervise akademik oleh kepala sekolah adalah kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervise yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervise akan berjalan dengan nyaman. Terima kasih, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.